Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Bangka Belitung. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, Dr. Ririn Setiawati, SPA. Terima kasih Bu Dokter kehadirannya. Yang saya hormati moderator kita sore hari ini, Dr. Lindawati, SPA. Terima kasih Bu Linda. Yang saya hormati seluruh viewer yang saat ini menyaksikan Instagram live kolaborasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama IDAI Cabang Bangka Belitung. Instagram live hari ini merupakan seri 1 atau pembuka dari 4 seri yang akan dilakukan selama periode 17 Februari sampai dengan 17 Maret 2025. Rangkaian kegiatan ini dalam rangka Call to Action Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini. Pengasuhan anak usia dini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh orang tua. Orang tua harus mempunyai keterampilan dalam melakukan pengasuhan anak usia dini. Mengingat menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, maka orang tua harus terus belajar dan membekali diri agar paham dan terampil dalam melakukan pengasuhan anak dengan harapan anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Indeks pengasuhan anak usia dini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku keluarga dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat mewujudkan Indonesia emas dengan generasi yang berkualitas. Dalam upaya meningkatkan indeks pengasuhan anak usia dini, maka perlu dilaksanakan berbagai upaya yang holistik dan integratif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenduk Bangga bersama IDAI adalah sosialisasi dan konseling gratis bersifat daring yang diberikan kepada keluarga dengan anak usia dini, serta orang tua dan keluarga untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pada hari ini dan jangan lupa untuk terus menyaksikan IG Live hingga seri 4. Mari bersama kita wujudkan generasi emas Indonesia. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Siapa tahu besok sudah ada yang puasa atau nanti kita nunggu pemerintah. Mudah-mudahan ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya baca pantun ya Bapak Ibu semuanya. Pisang emas bawa berlayar, Cakep. buah langsat di dalam peti. Program pengasuhan jangan terbiar, demi generasi emas berbudi pekerti. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bapak Fajar Supriyadi Sentosa atas sambutannya pada hari ini. Dengan tema yang diangkut pada hari ini adalah gadget pada anak, boleh atau tidak. Dan acara ini akan diselenggarakan dalam 4 sesi seperti yang dijelaskan Pak Fajar tadi, di mana ini merupakan sesi pertamanya dan sesi keduanya pada tanggal 3 Maret, sesi ketiga pada tanggal 7 Maret, dan sesi keempat pada tanggal 14 Maret. Dicatat ya para sobat IDAI, para moms and dad. Oke, tidak panjang kali lebar lagi, tentu acara ini sudah ditunggu-tunggu para moms and dad.
di mana tema yang diusung pada hari ini cukup menarik ya, Mam ya. Gadget pada anak boleh atau tidak? Mungkin pertanyaan ini seringkali terlintas dalam pola pengasuhan kita pada anak-anak kita ya, di mana di zaman era sekarang tentu gadget merupakan produk yang bukan lagi produk yang tidak bisa kita bilangkan ini produk yang untuk orang-orang kaya saja atau orang-orang miskin saja, tapi gadget ini bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di satu sisi sebagai orang tua, sebagai moms and dad, tentu para sobat idai merasa ada ketakutan di mana apakah gadget ini akan berdampak buruk nggak sih pada anak-anak kami gitu. Oke, oleh karena itu IDAI Cabang Bangka Belitung bersama dengan BKKBN bekerja sama untuk mencoba menjembatani program pada hari ini untuk menjawab semua kegalauan tersebut, di mana pada hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Ririn Setiawati, spesialis anak yang merupakan anggota IDAI Cabang Bangka Belitung yang selama ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono Belitung. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Dr. Ririn. Ya, halo, halo Dokter Linda, halo Bapak Fajar, sehat? Sehat. Dokter Ririn apa kabarnya? Sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Dokter Linda cantik banget, warna pink. Makasih dokter. Oke, dokter Ririn udah ditunggu-tunggu nih. Udah mulai banyak yang join nih sama kita nih di Sobat Idai kita nih. eh Mungkin sebelum kita memulai tanya jawab, karena biasa kita kan kalau di live Instagram Ida ini kita tanya jawab ya dok ya, lebih banyaknya. Mungkin kita mempersilakan dulu Dokter Ririn untuk opening statement supaya Moms and Dad lebih terbayangkan tema kita pada hari ini, atau mungkin lagi nyusun-nyusun nih pertanyaannya buat Dokter Ririn. Oke, waktu saya persilakan kepada Dokter Ririn untuk opening statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, semoga sehat semua ya hari ini menjelang puasa. Oke, terima kasih kepada Dokter Linda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih yang sudah join di IG Lab hari ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gadget ya, di mana gadget itu worth it nggak sih dikasih untuk anak? Terus gadget itu bahaya nggak untuk anak? Di sini kita akan kupas semuanya tentang masalah gadget. Di mana saat ini teknologi sudah sangat canggih. Kita mau update, mau mencari bahan, mau searching secepatnya ada secepatnya ada. Di sini diperlukan peran orang tua. Jadi orang tua itu bisa memfiltrasi. Jadi dampak teknologi itu kan bisa buruk, bisa bisa baik ya dok. Di sini diperlukan peran untuk orang tua untuk memfiltrasi dari pemakaian gadget supaya bisa berinternet dengan sehat. Oke, Dokter Linda, sekian cukup opening statement dari saya. Terima kasih Dokter Ririn untuk opening statementnya ya, singkat dan padat pokoknya. Oke, eh, sebelum kita memulai tanya jawab ini, sebelum Moms and Dad menyusun pertanyaannya mungkin ya, para sobat Ida ini harusnya semangat nih karena acara live IDAI kali ini dok kita ditemenin langsung dari teman-teman kita BKKBN, apalagi Pak Fajar mau menemani kita sampai akhir selesai sesi live Instagram kali ini. Harusnya para sobat IDAI jadi lebih semangat ya Dokter Ririn ya. Ya, Heeh. Oke dok, sebelum mulai pertanyaannya, oke Mams, coba dibuat pertanyaannya ya. Tapi sebelumnya aku mau bertanya juga dulu sama dokter Riri nih, supaya kita satu persepsi dengan para moms and dad. Kan tema kita hari ini gadget pada anak nih dok ya, boleh atau tidak. Kira-kira nih dokter Ririn, apakah gadget pada anak ini termasuk di dalamnya itu HP, apakah hanya HP atau TV juga, komputer, laptop, tab, dan semuanya itu dok? Apakah itu termasuk dalam tema kita hari ini nih dok? oke, terima kasih kepada Dokter Linda. Jadi yang dimaksud dengan gadget atau screen time itu adalah screen adalah layar, time itu adalah waktu. Jadi waktu menonton. Jadi semua elektromagnetik, semua seperti
HP, seperti laptop, seperti komputer, ya, itu merupakan bagian dari gadget itu sendiri. Jadi yang berbentuk elektromagnetik. Misalnya kita temui di tempat praktek, dok, anak saya tidak bermain gadget, dok, tapi anak saya menonton televisi gitu di bawah 2 tahun. Itu sama aja ya, Mams. Jadi disebut juga dengan yang tadi. Jadi eh, sama dengan gadget. Oke, Dokter Oke, Dokter Irin. Linda. Oke, jadi eh, sama ya dok ya, dalam sini temanya mau gadget, mau HP, mau laptop, mau TV, mau komputer, semuanya termasuk dalam tema kali ini yaitu sama-sama screen time. Oke, sambil menunggu pertanyaan daripada Sobat IDAI, mungkin Dokter Irin juga bisa menceritakan ya kira-kira sebenarnya ada nggak sih rekomendasi dari IDAI sendiri mengenai penggunaan daripada gadget atau screen time ini sendiri? Oke, terima kasih kepada Dokter Linda atas pertanyaannya. Oke, jadi IDAI, AAP, dan WHO itu merekomendasikan tentang penggunaan gadget pada usia dini, ya. Jadi usia kurang dari 2 tahun itu kita tidak sama sekali ada gadget, ya, tidak sama sekali ada gadget, tapi bisa dengan video call atau video chat. Jadi WHO sama IDAI merekomendasikan anak kurang dari 2 tahun itu tanpa gadget, zero minute time, jadi tanpa gadget sama sekali, ya. Terus setelah itu 2 sampai 6 tahun boleh bermain gadget, tapi dibatasi waktunya 1 jam, tapi dengan pengawasan dari orang tua. Oke. Eh, 6 sampai 12 tahun, waktunya lebih lama nih, Dokter Linda, sekitar 1 sampai setengah jam, tetapi tetap orang tua akan memfiltrasi. Terus 12 sampai 18 tahun udah masuk ke fase remaja, dari IDAI itu merekomendasikan untuk sekitar 2 jam penggunaan gadget, ya. Tetapi di sini di garis bawahi wajib didampingi orang tua. Orang tua harus aktif, orang tua tuh harus lebih pintar daripada anaknya. Jadi harus memfiltrasi konten-konten mana yang bagus untuk anak, kayak gitu ya. Malam kita kasih gadget itu tidak, ya. Sebelum tidur malam, waktu makan, tidak tidak ada gadget. Oke, Dokter Ririn. Terima kasih ya Dokter Ririn. Berarti tadi ada istilah yang bagus tuh ya untuk diingat-ingat. Tahun tidak boleh sama sekali gadget kecuali tadi apa video call ya dok ya. Ya, Oke, cukup bagus istilahnya ya dok ya, zero minute screen ya, time. ya, Oke, dokter. eh, sekarang udah ada pertanyaan nih dok. Saya bacakan ya dok ya, dari Mom Gali. Izin dokter bertanya, apakah ada dampak positif juga dok penggunaan gadget pada anak? Apakah ada dampak positifnya dok? Oke, terima kasih kepada Mam Gali atas pertanyaannya. Di sini dampak positif dari penggunaan gadget itu bisa sih untuk misalnya untuk pendidikan, ya, misalnya pada anak sekolah. Sekarang kan anak sekolah kan udah era digitalisasi, mencari searching internet, searching tentang materi-materi sekolah, boleh diperbolehkan untuk menggunakan gadget, tapi dalam batas sewajarnya. Terus dengan gadget itu akan mempermudah, misalnya nih dari satu sekolah dengan sekolah yang lain, atau dari satu provinsi dengan provinsi lain, itu lebih terkoneksi dengan kemajuan teknologi, dengan gadget, ya. Ya, bisa meningkatkan imajinasi anaknya,
anaknya lebih banyak teman kayak gitu. Jadi tidak selamanya teknologi itu bikin dampak negatif, kecuali nih anak kita lihat dia main gadgetnya lebih lama daripada sebelumnya. Biasanya main gadgetnya 1 jam, ini main gadgetnya lebih dari 2 jam, 3 jam. Terus ada kelainan anaknya itu misalnya tantrum, cepat marah, emosinya labil, itu baru diwaspadai. Tapi selama dia membuka konten-konten yang positif, selama untuk pelajaran, selama untuk menambah wawasan, insya Allah sih tidak apa-apa penggunaan gadget asal diawasi oleh orang tua. Ada program dari namanya child proteksi. Jadi orang tua bisa memproteksi apa konten-konten yang tidak bagus atau pornografi atau konten-konten yang berbau sara eh, supaya lebih berinternet dengan sehat. Terima kasih Dokter Linda. Semoga bisa menjawab ya Mams Gali. Iya, saya rasa cukup jelas ya niat dok. Saya rasa Moms Gali tadi sudah mulai lebih terbuka dan yakin untuk memberikan HP atau gadget kepada anaknya. Karena kan zaman sekarang memang udah zamannya era digital ya dok ya. Kita nggak bisa mungkirin bahwa HP itu akan menjadi teman hidup gitu ya. Oke dok, Iya, udah betul. mulai banyak pertanyaan nih dok. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ini pertanyaan dari Mams Dina. Mams Dina bertanya, dok, katanya izin dok mau bertanya, dok, anak saya saat makan nih selalu ditemenin HP, dok. Apakah itu boleh atau tidak nih, dok? Nah, mungkin banyak ya, dok, kayak gini ya, Iya, di iya. mana anak-anak kita makan selalu ditemani dengan gadget. Jadi, terima kasih kepada Mams Dina atas pertanyaannya. Oke, oke. Terima kasih kepada Mams Dina. Jadi, anak itu kalau makan harus dengan HP. Kalau tidak dikasih HP, dia tidak mau makan ya, Dokter Linda. Ya, Seperti itu ya. benar. Oke. Jadi, yang seperti yang direkomendasikan IDAI bahwa ini usianya berapa anaknya? 18 bulan ya tadi. Nggak dijelasin sih, dok, ini umurnya berapa, Ya. dok. Mungkin masih masa-masa empasi ya, dok ya. Oke, jadi yang sesuai dengan yang direkomendasikan dari IDAI tadi bahwa eh, pada saat makan kita tidak boleh memberikan gadget. Jadi tidak boleh memberikan gadget pada anak saat makan, ya. Jadi stop gadget, stop televisi, stop tablet, ya, semuanya stop, ya. Anak-anak itu anak diposisikan duduk, diajari cara makan, kita saling suap-suapan. Jadi kalau misal, oh dok, tapi anak saya kalau ada HP dia makannya banyak, itu sebenarnya secara tidak sadar di alam bawah sadar anaknya itu bukan makan gitu loh. Makan itu harus secara sadar. Dia apa yang dia makan secara sadar, secara menyenangkan kayak gitu. Terus setelah kayak gitu kita namanya ada feeding rules. Dia biasanya IDAI menyarankan apabila anak ada gangguan makan namanya feeding rules. Feeding rules itu porsinya kecil. Jadi ngasih makan kepada anaknya porsinya kecil. Terus anaknya ada jadwal makanan, tidak boleh makanan sebagai hadiah nih. Kalau kamu makan yang banyak nanti dikasih hadiah ini, tidak boleh. Jadi harus disesuaikan dengan jadi makan itu harus berdasarkan kesadaran kayak gitu. Jadi dan batasi lama makan. Misalnya anak makan selama 30 menit tidak makan ya udah diambil. Nanti dia akan ke jadwal makan selanjutnya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mama Dina. Oke, terima kasih Dokter Ririn untuk jawabannya bahwa pemberian HP bukan solusinya ya dok ya ternyata ya. Iya, Karena masih banyak cara-cara lain yang harus dijalani, bukan malah menggantinya dengan HP gitu ya. Karena HP tidak bisa mengajarkan apa itu makan yang sebenarnya pada anak-anak yang baru belajar makan. Kurang lebih seperti iya, itu ya dok ya. iya, iya Dokter Linda. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari nggak ada nama mamanya, nggak ada nama mamsnya, dari Balai KB Mentok ya. Dokter, bagaimana meminimalisir efek buruk gadget bagi anak? Adakah stretching atau latihan fisik tertentu bagi anak dok? Oke, bagaimana memanage supaya anak tidak kecanduan gadget ini ya? Maksudnya gitu ya? Mungkin dia
meminimalkan efek buruk gadget mungkin dok ya. Oke, jadi kalau Meminimalkan efek gadget. meminimalkan efek buruk gadget itu atau teknologi kan tidak semuanya berefek buruk ya. Yang tadi saya bilang itu harus orang tuanya itu harus pinter, orang tuanya itu harus pinter. Ada namanya situs yang proteksi child proteksi gitu ya. Terus harus didampingi. Jadi kalau anak main HP harus didampingi, tidak boleh sendirian gitu. Terus untuk memproteksinya ya kita harus mendampingi itu. Terus kita harus memberitahu nih, ini misalnya kita ikut anaknya, kita dampingi, kita jelaskan misalnya konten-konten ini tentang apa, tentang video, tentang cerita, kita harus dampingi terus menerus kayak gitu, Dok ya. Terus untuk yang lain konten-konten yang misalnya tentang pendidikan, tentang misalnya yang usia kecil, tentang hewan, tentang satwa, nanti kita kasih ke ini ya, ke anaknya. Kita kasih pengetahuan ke anaknya. Ya dokter. Ada nggak sih dok stretching atau latihan fisik tertentu bagi anak-anak tersebut dok? Kalau untuk latihan fisik, anak tergantung usianya. Misal kalau latihan dari kecil, misalnya kalau misalnya dari kita bisa lakukan tummy time, kalau anak masih bayi, kita adakan jalan. Terus kalau stretching-stretching ya paling senam-senam, senam sedikit gitu. Paling ajak jalan aja sama bermain gitu. Ajak bermain itu kan sama juga dengan stretching ya. Ajak bermain dengan orang tuanya atau baby sisternya. Harus yang penting dengan gadget harus didampingi. Oke, kata kuncinya sebenarnya semua dampak negatif itu bisa dihindari ya dok, terutama pendampingan orang tua ya dok yang memegang Iya. peranan penting ya. Oke dokter, ini ada pertanyaan juga dari Mams Azra. Anak boleh mulai usia berapa sih boleh pakai gadget dok? Oke, terima kasih kepada Mams Ajrah atas pertanyaannya. Jadi, sesuai dengan rekomendasi IDAI, AAP, dan WHO tadi yang saya sebutkan bahwa anak itu boleh main gadget asal didampingi orang tua. Dan kalau lebih dari 2 tahun boleh bermain gadget tapi didampingi. Kalau udah masih usia dini dari 0 sampai 2 tahun, dia cuma video call saja. Tahu kenapa HP tidak dikasih cuma video call aja? Jadi kalau pada saat video call atau video chat itu kan ada interaksi loh, ada interaksi antara dua orang. Misalnya dia video call dari jarak jauh, keluarga, terus video call dengan apa nama video call dengan kakek nenek. Jadi ada interaksi berdua. Jadi dengan video call itu anak belajar untuk berbagai kosakata, anak belajar gestur, anak belajar untuk bicara seperti itu ya. Jadi pemakaian gadget itu dibatasi dimulai dari usia 2 tahun tapi harus didampingi orang tua dan babysitter atau babysitter. Sedangkan kalau kurang dari 2 tahun itu tidak boleh sama sekali diberikan gadget ya, diberikan untuk screen time. Oke dokter, kita lanjut dok karena pertanyaan sudah mulai terkumpul dok. Mungkin ini ada pertanyaan dok dari anggota teman-teman kita di BKKBN dok. Pertanyaannya bagaimana cara yang bijak bagi seorang ibu untuk mengalihkan ketertarikan anak pada gadget, terutama anak-anak yang mulai masuk usia remaja yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget mereka. Oke, terima kasih kepada BKKBN atas pertanyaannya. Jadi pertama tadi bertanya tentang gimana anak-anak tuh kan dia itu kan lebih banyak main ke HP nih dibandingin ke orang tuanya ya. Pertama, orang tua itu harus membuat bonding namanya connection before koreksi. Jadi bikin bonding, jadi koneksi dulu. Jadi kita bonding, kita biasanya ngajak anak berbicara pada waktu kita makan bersama anaknya, kita sebagai orang tua itu be a good example, memberi sebagai apa ya, sebagai contoh gitu pada saat di ruang makan kita tidak boleh main HP kayak gitu ya. Dari anak itu kita bicara dari hati ke hati dok. Jadi dari hati ke hati, terus setelah dari hati ke hati baru kita beritahu kepada anak itu bahwa main gadget itu tidak boleh lama,
dampak efek sampingnya seperti ini gitu. Anaknya tuh kan akan tumbuh besar, masa depannya akan bertambah, masa depannya. Jadi anak udah setelah kita koneksi, baru kita koreksi. Jadi kita harus masuk dulu dok, harus mengambil hati hati anaknya dulu. Setelah ngambil hati anaknya, baru kita koreksi bahwa permainan gadget dibatasi ya. Tapi ini harus disetujui atau disepakati kedua belah pihak. Jadi anak dan orang tua itu harus menyepakati dok. Jadi kalau misalnya tidak apa namanya misalnya anaknya ini bermain gadgetnya lebih lama, no, lebih lama mungkin dari orang tua akan dikasih punishment atau dikasih wejangan lagi gitu. Oke dok, jadi kita harus bijak sebagai moms or dad, yaitu dengan cara terutama adalah kedekatan kita dengan anak ya dok. Kita harus buat bonding dulu ya dok, baru kita Hmm. bisa menata peraturan demi peraturan tersebut ya dok ya. Hmm. Iya dokter. Oke, jadi kita tidak bisa memaksa anak ya. Ini tadi pertanyaannya ternyata dari Mam Isni ya. Oke, Mam Isni kita nggak bisa memaksa anak gitu, tapi ketika kita bisa melakukan bonding, maka kita pasti bisa mengalihkan anak kita daripada ketertarikannya pada gadget saja ya. Oke, pertanyaan kedua juga nih dari Mam Isni, Dokter Ririn, bagaimana pendapat IDAI terkait kebijaksanaan sekolah yang sekarang lebih sering menggunakan dan mengharuskan anak-anak usia SD untuk mengerjakan tugas dan mengikuti ulangan melalui program atau aplikasi online. Sehingga secara tidak langsung anak-anak harus membawa dan menggunakan perangkat digital mereka di sekolah dan tidak menutup kemungkinan setelah jam belajar mereka akan menghabiskan waktu dengan gadget mereka. Ya dok ya, ini mungkin keterkaitan karena sekolah sekarang sudah mulai mengikuti juga tren era digital. Jadi banyak tugas sekolah yang harus diselesaikan dengan gadget ya, Mam Hmm. Isni. Gimana tuh Dokter Ririn? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mam Ismi. Pertanyaan sangat-sangat bagus ya. Oke, jadi kalau di sekolah itu kan ada jam-jamnya untuk bermain gadget. Biasanya itu tidak tidak selamanya bermain gadget. Biasanya ada jam-jam tertentu. Jadi sebelum anak dikasih gadget, anak itu harus dikasih tanggung jawab dulu, dok. Jadi anak harus dikasih tanggung jawab bagaimana menggunakan gadget yang baik kayak gitu. Jadi di rumah kita kayak tadi lagi kita harus bonding ke anaknya, kita harus ngasih tahu ke anaknya supaya tidak memakai gadget berlebihan gitu, karena kalau udah adiksi udah kecanduan gadget akan sulit untuk lepas kayak gitu dok ya. Terus anak juga pada pada saat di rumah yang seperti tadi, pada saat di rumah kita pada saat makan, pada saat tidur gadgetnya itu tidak boleh digunakan. Oke, jadi dibentuk dulu di rumah sebelum dia siap ke sekolah menggunakan gadget gitu ya dok ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bentuk dulu karakteristik anak kita di rumah sampai dia siap menggunakan dan bertanggung jawab menggunakan HP, maka eh, kita percaya bahwa dia nanti di sekolah pun dapat bertanggung jawab dalam penggunaan HP tersebut ya dok ya. Dan lagi-lagi dari penjelasan Dokter Ririn bahwa bonding antara orang tua dengan anak itu diperlukan sebagai landasan sebelum penggunaan gadget lebih lanjut ya dok ya. Iya, dokter. Oke dok, ini pertanyaan dari Mams Valeniar. Izin dok mau tanya, mengapa kalau anak sedang main HP, sering tidak mau respon saat dipanggil-panggil? Ini sering ya dok ya, kan anaknya Iya. kalau lagi main HP dia nggak mau nyaut dok. Oke, ini anaknya usia berapa, dokter? Nggak disebut usia Oh, berapa tidak nih dok. disebut. Oke. Mm-mm. Jadi gini, jadi biasanya anak-anak itu kenapa sih kita kan waktu di poli, waktu apa namanya, waktu praktek itu sering menemukan menemukan pertanyaan dari orang tua, kenapa sih anaknya itu suka tantrum kalau HP-nya diambil, tapi kalau dia main HP dia cantik, dia nice gitu, dia kayak anak baik kayak gitu ya. Jadi ini disebabkan karena biasanya pemberian gadget terlalu dini, dokter ya. Sesuai rekomendasi IDAI bahwa pemberian gadget itu harus kurang dari kurang dari 2 tahun ya. Pemberian gadget itu harus lebih dari 2 tahun ya. Kenapa penyebabnya? Karena pada saat usia 2 tahun itu banyak sinaps. Jadi indera indera pendengaran, indera penglihatan itu baru terbentuk saat usia 2 tahun.
indera tersebut itu butuh stimulasi, Dok. Dia butuh stimulasi untuk berkembang gitu loh. Stimulasi itu dapat dari mana? Dapat dari luar. Stimulasinya dapat dari luar ya. Cuma karena kalau bayi kurang dari 2 tahun itu kan belum matur indera pendengaran, indera penglihatannya belum matur. Apabila kita kasih gadget itu kan cahayanya langsung loh. Jadi misalnya ada kita bermain gadget, terus ini ada anak. Jadi cahaya yang dari gadget itu dipantulkan kepada mata anak ya. Dari cahaya HP itu dipantulkan ke mata anak. Terus mata anak di sini ada reseptor-reseptor, Dok. Reseptor-reseptor, misal ada cahaya HP, reseptor-reseptor itu menangkap nih cahaya. Wah, cahayanya banyak banget nih. Cahaya banyak banget nih. Jadi reseptor-reseptor di di mana? Di mata itu akan oper stimulasi, akan menangkap nih, oh ini eh, bagus nih, jadi dia akan menangkap dan oper stimulasi ya. Jadi kenapa sih anak kalau dikasih gadget diam ya, karena seperti itu. Tetapi apabila anak dikasih mainan seperti buku, kalau buku itu kan jadi bisa ada cahaya dari lampu dipantulkan ke buku, terus dari buku ke ke mata ya. Reseptor-reseptor yang udah dikasih HP atau gadget duluan, reseptornya kan sudah makin banyak loh. Sedangkan cahaya dari buku itu sedikit gitu. Jadi reseptor-reseptor di sini tuh saling saling rebutan nih. Aku nggak dapet cahaya nih, aku nggak dapet cahaya kayak gitu. Makanya mereka teriak dan anaknya jadi tantrum. Kan banyak nih, Dok, kenapa ya anak saya kalau satu mainan dengan mainan lain itu cepat bosan? Ya udah karena dari reseptor itu, ayo dong cari dong yang cahaya seperti gadget. Jadi anaknya tantrum, terus bisa gangguan speech delay kayak gitu, dan tidak fokus pada satu bidang ya. Yang saya sesuai dengan ide yang rekomendasikan tadi, bahwa anak kurang dari 2 tahun tidak boleh memakai gadget ya. Kayak gitu, Dokter Linda. Semoga bisa Oke. dimengerti Oke, ya. mungkin sedikit saya ringkaskan ya dok. Jadi ternyata kalau pengaruh gadget itu langsung juga ke indera, di mana nanti membuat si indera penglihatan terutama memiliki zona nyaman karena zona nyamannya adalah terutama gadget yang sinarnya tinggi sehingga dia nyaman di HP tersebut ya dok ya dibandingkan Hmm, benda-benda lain yang tidak seterang memantulkan cahaya. sinar dari gadget ya dok ya. Sehingga karena zona nyaman tersebut sudah dinikmati oleh si anak dan tadi reseptor-reseptor di mata sudah sangat banyak dan sudah nyaman dengan zona tersebut, maka ketika anak itu dipanggil sama moms atau ayahnya, si anak tidak mau menoleh karena dia sudah lebih nyaman dengan indera penglihatannya dibandingkan indera yang lainnya ya dok ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi Oke. saya tambahin dokter, jadi anak-anak dengan gadget tuh dia udah terbiasa loh. Udah terbiasa dengan paparan dari gadget itu. Sedangkan jadi misal orang tua ngasih tahu tuh sulit untuk diterima dari anaknya ya, karena ini sudah terfiltrasi dengan gadgetnya. Oke, karena dia lebih nyaman di situ ya dok Lebih nyaman. dibandingkan sama dengan orang tuanya ya dok ya. Oke, oke, Mams Valeniar, saya rasa ini jawaban Dokter Ririn luar biasa ya dok ya, cukup menjelaskan secara patofisiologisnya kalau dalam segi medis ya, kenapa membuat seorang anak itu nyaman di zona HP dibandingkan benda-benda di sekelilingnya. Luar biasa Dokter Ririn. Kita lanjut lagi ya Dokter Ririn ya. Ini ada pertanyaan dari Balai Penyuluhan KB. Selamat sore Bu Dokter. Upaya apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang sudah terlanjur edik terhadap gadget? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita akan bahas tentang kecanduan gadget itu. Jadi kan gadget itu kan bisa berakibat positif dengan negatif ya. Di sini orang tua harus tahu dulu nih anaknya benar-benar kecanduan, benar-benar adiksi atau enggak gitu loh. Jadi tanda-tanda adiksi itu anaknya yang awalnya cuma main HP-nya 1 jam, ini mau main HP-nya sampai lama, sampai 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 bisa setengah hari. Terus ada gangguan perilaku. Terus dia tidak tidak misalnya disuruh mandi tidak mau kayak gitu. Terus
susah berinteraksi dengan teman-temannya. Biasanya kan anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya. Terus kalau kita ajak ngobrol, dia yang di otaknya hanya game, hanya permainan, kayak gitu ya. Kalau yang lebih parah, malahan ada yang tiba-tiba wifi-nya mati tuh. Wifi-nya mati, terus dia tantrum, terus habis itu ada yang sampai menyayat dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, kayak gitu ya. Terus di sini gimana sih caranya kita kalau udah kecanduan gadget nih dok ya, udah kecanduan gadget gimana sih cara mengatasinya? Yang tadi saya bilang kita harus 2C, koneksi, connection before koreksi. Jadi ya itu di sini peran orang tua sangat diperlukan. Jadi kita kita apa namanya kita bonding ke anaknya, dibonding, terus diajak ngobrol. Jadi kita ngajak ngobrol dari hati ke hati, nah, mata kita ke mata dia, pokoknya apa yang dia curhatin tuh kita kita apa namanya kita terima gitu ya. Terus kalau misalnya ada gadget, kita langsung ambil, dia akan tantrum malahan. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah ya. Setelah udah kita deketi, udah kita bonding, habis itu baru kita koreksi kayak gitu ya. Eh, di Korea karena Asia itu merupakan negara yang paling tinggi pemakaian gadget. Jadi di Korea itu dari umur 1 sampai 21 tahun itu dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi itu dari pemerintahnya stop gadget, stop browsing untuk usia dari usia yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Jadi saking mereka mereka apa namanya waspada efek samping dari gadget itu, takut kecanduan. Terus kalau kalau kecanduan udah sangat parah, orang tua bisa berkonsultasi dok, berkonsultasi ke psikologi atau ke dokter anak atau ke dokter dokter jiwa ya. Nanti dikasih obat untuk menenangkan dia, baru diterapi untuk tidak kecanduan gadget. Oke, semoga bisa menjawab ya. Oke dokter, jadi nggak boleh ya dokter Ririn kalau misalnya anak udah kecanduan gadget ini kita main paksa untuk membersihkannya, kita detok paksa gitu nggak bisa ya dok ya? Malahan dia tambah ngelawan, tambah tantrum. Tambah tantrum ya dok ya, oke. Oke Moms and Dad, eh, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mam Sela. Mam Sela bertanya, dokter cantik, wow dokter Ririn, dokter cantik. Hai Mam Sela, nonton ya? Makasih Maaf ya. mau tanya, apakah penggunaan HP pada anak usia balita dapat menyebabkan terlambat bicara? Oke, jadi ya tadi yang sudah kita jelasin bahwa ini sih bahwa anak itu tidak boleh diberikan gadget pada usia kurang dari 2 tahun ya. Jadi gadget itu tuh cahayanya tuh sangat sangat tinggi. Jadi cahayanya sangat tinggi, jadi apa namanya di mata terjadi overstimulasi, karena overstimulasi itu anak jadi males aktivitas, anak males bicara, anak cuma fokus pada gadget itu sendiri kayak gitu. Makanya untuk menghindarinya kita nanti ajak main gitu kan. Sekarang tuh banyak di internet jualan-jualan tentang apa namanya tentang untuk melatih motorik halus, motorik kasar kayak gitu ya. Sama nanti dilatih berwarna apabila kurang dari 2 tahun. Oke, eh, jadi bisa menyebabkan keterlambatan bicara ya, Dokter Ririn, kalau penggunaan HP pada anak yang berlebih ya, Iya, atau tidak bisa tepat iya, penggunaannya ya. bisa menyebabkan ya. Oke, mungkin pertanyaan ini juga sama seperti yang ditanyakan oleh Moms de Syarsela. Dia bertanya apakah gadget mempengaruhi tumbuh kembang? Kurang lebih jawabannya bisa dikatakan sama dengan pertanyaan dari Mam Sela ya, Dok ya. Iya, Tentu bisa mempengaruhi tumbuh kembang ya, terutama dalam keterlambatan bicara atau ada keterlambatan tumbuh kembang lainnya, dokter, selain terlambat bicara, dokter? iya. Jadi gadget itu kan karena gadget itu kan yang saya bilang tadi bahwa overstimulasi. Jadi kalau anak dengan gadget dia itu akan males untuk melakukan apapun. Jadi reseptor-reseptor di otaknya itu akan terbiasa dengan gadget gitu loh. Kalau kan orang tua itu kan akan melatih anak berbicara, akan melatih anak motorik halus, motorik kasar, anak akan diberitahu.
apa ya, otaknya itu sudah tidak menerima stimulus gitu loh. Jadi langkah awalnya ya udah stop gadget. Stop gadget, kita kasih stimulasi stimulasi dengan permainan-permainan, dengan barang-barang, dengan buku, kita bacain buku, kita ajarin cara bicara kayak gitu. Lama-kelamaan dia akan tumbuh kembangnya akan optimal. Oke, dokter. Eh, tapi sebenarnya terjadi ya Moms and Dad kalau kita salah pemberian gadget ya. Kalau kita tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah direkomendasikan oleh IDAI sendiri ya. Tapi kalau Moms and Dad menjalankannya sesuai dengan rekomendasi IDAI, insya Allah pasti dampak-dampak negatif ini tidak akan terjadi. Oke, kita pertanyaan selanjutnya dari Moms Yudaningsi. Dok, anak saya kalau makan harus nonton TikTok yang isinya makanan. Wah, banyak ya dok sekarang ya. Alasannya biar nafsu makan dok, alasannya itu. Usia anak saya 12 tahun. Jadi dia sambil makan nonton TikTok yang isinya konten makanan dok, biar nafsu makan gitu dok. Gimana dok, pandangan dari dokter? Oke, anaknya 12 tahun sudah remaja ya. Jadi dia Ya. makannya, tapi kalau tanpa nonton TikTok, makannya apa seperti biasa atau enggak? Belum dijelaskan sih dok dalam pertanyaan ini. Hanya Oke, dijelaskan bahwa anaknya makan harus nonton TikTok nih dok. Anaknya Moms oke. Yuda. Kita sesuai dengan rekomendasi IDAI bahwa saat makan, saat tidur ya, dibatasi penggunaan gadget. Jadi kalau makan makan ya. Jadi anak harus diajarkan cara tanggung jawab. Jadi dari dini sampai sekarang udah 12 tahun kan 12 tahun kan sudah besar anaknya ya, diajarin caranya supaya makan itu dengan sadar ya. Jadi orang tua orang tua pada saat di meja makan juga tidak boleh membawa gadget, Dok. Jadi nanti pada saat makan kita diskusikan masalah-masalah dia, cerita-cerita tentang kehidupan dia di sekolah, orang tua juga menceritakan tentang apa nama menanyakan tentang dia, kayak gitu, saling bercerita. Jadi eh, sebaiknya sih tidak menonton gadget, Dokter, menonton TikTok kayak gitu ya. Karena harus sadar untuk makan itu. Coba nanti dicoba 1 bulan ya, 1 bulan tanpa menonton, tanpa ada gadget. Apakah sebenarnya anak eh, tidak terstimulasi dengan itu? Cuma mungkin karena merasa nyaman aja, jadi keterusan. Oke. Karena memang sebaiknya saat makan itu merupakan zona yang bersih dari HP ya dok, atau clear Mm-mm. zone ya dok ya. Mm-mm. Cuma orang tua tidak, oh dok sudah dicoba nih dok 2 sampai 3 hari, tapi tidak ada efeknya. Nyobanya tuh 1 bulan ya, nyobanya minimal 1 bulan ya maaf sih. Oke, jangan terlalu cepat-cepat ya dok ya. Hmm. Cepat-cepat menarik kesimpulan. Dicoba dulu, sabar, yakinlah bahwa nanti akan ada perubahan yang menjadi lebih baik gitu ya dok ya. Ya dok, Karena memang kesabaran ini terkadang harus sulit. harus diuji. Tapi saya percaya Sobat IDAI, khususnya Sobat IDAI di Bangka Belitung, para moms and dad pasti kuat-kuat karena semuanya selalu ingin menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin ya dokter ya. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dok dari Moms Insan. Insan Pratama, seberapa penting sih dok budaya keluarga dalam upaya pembentukan pola pikir anak? Ini Oke, mungkin dikaitkan dengan gadget mungkin ya dok ya, seberapa penting budaya keluarga dalam upaya pembentukan pola pikir anak. jadi di sini orang tua itu sebagai good example. Jadi orang tua yang pertama. Jadi anak itu akan meniru orang tuanya. Jadi orang tua akan memberikan tanggung jawab kepada anaknya sebelum memberikan gadget. Terus misalnya nih dikasih waktu dok dari pulang sekolah makan tidur setelah tidur boleh memakai gadget kayak gitu ya. Terus habis itu saat makan, saat sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur tidak boleh memakai gadget. Terus gadget itu hanya untuk apa namanya, untuk keperluan sekolah ya. Jadi tapi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu, ini usianya tidak ada ya dokter ya?
Tidak ada dokter. Oh, tidak ada. Jadi kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kan durasi gadget berdasarkan dari usia ya. Kalau misalnya ini misal masih kecil, sekitar anak mungkin masih SMP, dia durasinya cuma 1,5 jam kayak gitu ya. Jadi dari orang tua dulu, orang tua yang sebagai apa namanya example-nya, sebagai good example-nya. Jadi penting sekali ya dok, budaya keluarga itu harus dibentuk sejak dini ya dok ya. Iya, Dalam pengenalan gadget terutama sesuai dengan topik kita pada hari ini ya dok ya. Oke, Mams Insan, semoga terjawab pertanyaannya ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan Mam Dava Danu. Stimulasi apa yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan anak dari kecanduan gadget? Mungkin pertanyaannya mirip pertanyaan sebelumnya dok ya. Tapi nggak apa-apa ya iya. dok, mungkin Mam Dava Danu tadi belum join. Nggak Oke. apa-apa ya dok ya, diulang lagi dikit ya dok ya. Oke, oke. Jadi stimulasi apa? Tapi di sini pada ada dicantumkan umurnya. Ya udah ada apa-apa. Jadi ini untuk overall ya. Misal kalau kita menemukan anak udah kecanduan gadget dari awal dok ya, udah dari usia dini. Misal nih di example misalnya usia 3 tahun nih, udah dikasih gadget usia 3 tahun, anaknya jadi kecanduan. Jadi apa sih yang akan kita lakukan gitu aja ya? Seperti itu ya. Dia Jadi nanya yang sih stimulasi dok, stimulasi apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan anak dari kecanduan gadget ya. Oke, kalau stimulasinya itu kita pertama ngajak ada permainan-permainan yang bisa bikin anak jadi aktif. Jadi misalnya apa permainan-permainan warna, misal permainan-permainan yang bisa melatih motorik halus, motorik kasar. Pas kebetulan saya lagi di tempat praktek, misalnya anak usia dini dia nih dikasih untuk mencoret-coret, mencoret-mencoret kayak gitu. Jadi permainan seperti ini apa ada lagi permainan yang seperti ini. Misalnya nih, ini kan ada warna-warnanya nih, Mams. Ada warna-warnanya. Nanti ah, anak disuruh nih, jadi dia akan teralihkan ya. Teralihkan, oh ini ada warna kuning, dia akan masukin warna kuning, mau masukin warna merah gitu. Sekalian belajar warna dan belajar apa namanya? Belajar berhitung juga bisa di sini ya. Eh, ini untuk anak yang lebih kecil untuk melatih motorik halus, motorik kasarnya. Jadi anak sekalian berhitung dan belajar juga belajar warna juga ya. Sebenarnya banyak di e-commerce di mana cara kita melatih anak supaya anak tidak kecanduan gadget. Jadi kita melatih, kita memberikan mainan-mainan, kita ajak keluar anaknya, misalnya ajak ke kebun binatang atau kita ajak rekreasi, kita ajak ke pantai kayak gitu. Kita jelaskan semua objek yang kita temui kayak gitu. Ya dokter, yang penting kayaknya dari penjelasan dokter itu stimulasinya itu sepertinya perlu peran orang-orang sekitar ya dok, terutama orang tua ya dok ya dalam stimulasinya ya. Iya, kita juga bisa mendongeng, membacakan buku kepada anak, kayak gitu, lebih ke bonding kepada anaknya biar anak tidak kecanduan gadget. Oke, kembali lagi ke bonding orang tua itu sangat penting ya dok ya. Dan pertanyaan ini juga sepertinya menjawab pertanyaan dari Mams eh, dari Posyandu ya, dari Posyandu Melatikel M Jamik. Yang bertanya sama sih dok, apakah ada solusi dok untuk anak usia 4 tahun yang sudah kecanduan gadget dan tingkah mereka selalu meniru apa yang dilihat dalam gadget itu? Mungkin ini bisa dispesifikkan karena dia 4 tahun dok. Mungkin bisa dokter tambahkan dari penjelasan sebelumnya dok. Jadi sudah Oke, kecanduan 4 tahun dan dia meniru apa yang dilihat dalam gadget itu. Kira-kira ada solusi nggak dok? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, Mams, ya. Jadi kita harus pertama stop gadgetnya. Oke, stop gadgetnya, menjaga apa? Kita harus bonding kepada anaknya, ya. Terus habis itu setelah bonding kita koreksi, kita baru memberikan koreksi kepada anaknya bahwa gadget-gadget itu tidak boleh ya. Jadi sebenarnya kalau gadgetnya dihentikan, kita ajak bonding, kita ajak ngobrol, kita ajak main, kita ajak ke permainan anak-anaknya, kita ajak berwisata, lama-kelamanya anak akan terlupa ya. Terus eh, jadi tidak gadget sama sekali itu atau tidak screen screen time sama sekali. Jadi kalau misal ada lagu-lagu misalnya di TV atau di gadget, di stop semua lagu-lagu ya. Anak diajarin
Bisa kalau 4 tahun kan diajarin bisa nyanyi, bisa melukis, kayak gitu ya, bisa mewarnai. Oke, bisa bermain bersama Oke. teman-temannya Iya, mungkin ya dok bersama ya. lebih ke aktivitas fisik dan yang apa namanya, dan juga bisa kalau anak 4 tahun itu bisa ini ya, namanya parallel play. Tahu parallel play? Parallel play itu anak dimasukkan seperti sebelum TK tuh kan. Tapi misal, oh dok, anak dimasukkan tapi masih anak yang satu dengan anak yang lain cuek nih, tidak apa-apa. Tapi mereka walaupun saling cuek, awalnya lama kelamaan mereka akan berinteraksi dok. Itu langkah awal ya. Langkah awal anak dimasukkan ke tempat kayak apa namanya sebelum TK itu, oke. Terus lama kelamaan anak akan berinteraksi dan akan mencoba untuk ini, untuk mencoba untuk berbicara kayak gitu. Oke dokter, cukup menjawab sepertinya ya dok untuk para peserta posyandu Melatikel M Jamik ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir dok karena memang tak terasa sudah mau 1 jam kita bersama nih dokter untuk menjawab semua pertanyaan ini. Ini pertanyaan terakhir dok sebelum kita closing yaitu dari Mams Rini. Anak saya sering main HP, matanya sering berkedip. Apakah ini pengaruh HP atau bukan dok? Ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mams. Eh, jadi di sini juga tidak dibilangin usia berapa ya. Jadi pengaruh HP itu bisa juga ke mata ya. Gangguan mata, matanya bisa lelah, atenosia, terus gangguan visus, bisa min matanya apalagi jarak jarak gadget dengan mata itu sebaiknya 30 sampai 40 cm jaraknya ya. Harus harus jauh gitu jaraknya. Jadi bisa juga atau juga bisa disebabkan penyakit tik fasial. Jadi dia matanya cuma apa namanya berkedip-kedip kayak gitu. Jadi setelah setelah HP-nya dihilangkan, kalau misal masih ada keluhan ke dokter mata ya. Tapi sebisa mungkin HP di stop untuk apa namanya dan dikasih mainan-mainan yang yang memacu 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 kreativitas anak tersebut. Oke, jadi dicoba dulu ya Mams Rini untuk diberhentikan HP-nya, lalu dievaluasi kemudian kalau memang masih dijumpai mata berkedip, maka sebaiknya Mams Rini berkonsultasi dengan dokter yang lebih menguasainya seperti dokter mata atau dokter anak mungkin ya dok ya, karena takutnya Iya, bagian anak juga ya dok ya, seperti tik. tik. Oke dokter. Eh, Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dok karena memang sudah kita di penghujung acara. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, mungkin dari dokter Ririn ada closing statement yang mau dibagikan kepada para sobat IDAI kita, Moms and Dad yang sedang bergabung bersama dengan kita. Ya, baik-baik Dokter Linda. Oke. Jadi jadi eh, ini apa namanya? Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi kalau anak udah kecanduan itu kan susah lagi diobati ya. Dan tidak memberikan gadget pada usia dini dok. Jadi kita biarlah anak nangis tidak apa-apa ya, anak nangis tidak apa-apa. Jadi kalau kurang dari 2 tahun kita kalau lihat di praktek atau lihat di jalan anak kurang dari 2 tahun, anak sudah bermain gadget ya. Sedangkan gadget itu sinyal apa namanya sinyal atau rangsangannya ke mata itu sangat kuat ya. Jadi sensorik ke mata, pendengaran semuanya terganggu. Jadi stop gadget untuk anak kurang dari 2 tahun. Terus kalau anak yang lebih tua usianya harus didampingi orang tua ya, harus orang tua, peran orang tua di sini dibutuhkan untuk memfiltrasi dari konten-konten yang tidak baik untuk anak tersebut ya. Oke, terima kasih dokter untuk closing statement yang singkat, padat, dan jelas. Eh, oke, para sobat IDAI, para moms and dads dimanapun berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Hampir 1 jam kami sudah menemani para moms and dad, para sobat IDAI yang kami cintai. Dan terlebih lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar dan semua kru dari BKKBN yang sudah menyelenggarakan acara ini dan sudah mendampingi dan menemani kita sejak awal. Dan juga kepada Dokter Ririn Setiawati sebagai narasumber kita yang hari ini sungguh cantik sekali ya dok ya. Sudah membagikan pengalamannya dan pengetahuannya bagi kita semua. Oke, para sobat IDAI jangan berkecil hati jika memang masih belum jelas, masih ada pertanyaan yang belum terjawab.
kita masih ada sesi kedua, ketiga, dan keempat ya. Sesi kedua pada tanggal 3 Maret ini pukul 3 sampai pukul 4 kembali juga di IDAI Bangka Belitung atau di IG atau Instagram dari BKKBN Bangka Belitung sendiri. Oke, pada akhir kata, percayalah Bapak dan Ibu, Moms and Dad, para sobat IDAI dimanapun berada, bahwa Moms and Dad adalah orang tua yang terbaik bagi anak-anak yang Moms and Dad miliki, dan dimana kita sama-sama berjuang untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak Indonesia emas. Sampai jumpa lagi di IDAI Live selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.